Pernahkah Anda bertanya, mengapa begitu banyak organisasi tetap bergulat dengan inventory berlebih, meskipun telah berinvestasi besar pada forecasting, content procurement, dan ERP analitik yang canggih? Jawabannya tidak selalu ada pada teknologinya. Inventory optimization selalu digambarkan sebagai seni menjaga keseimbangan. Ketersediaan spare part harus terjamin saat gangguan terjadi, sementara biaya harus terkendali agar modal tidak terjebak dalam stok yang lambat bergerak atau redundant. Dalam lingkup operasional yang kompleks, keseimbangan ini bukan sekedar konsep teoritis. Ia berdampak langsung pada uptime peralatan, keselamatan operasional, serta kesehatan finansial perusahaan. Secara praktis, inventory yang terlalu banyak meningkatkan biaya holding atau carrying cost. Total biaya untuk menyimpan stok yang mencakup warehousing, risiko kehilangan, dan opportunity cost modal yang menurut studi dapat mencapai antara 20-30% dari nilai persediaan setiap tahun. Banyak organisasi mencoba menyelesaikan tantangan ini melalui mode forecasting yang lebih canggih, kontrol procurement yang lebih ketat, atau analitik ERP yang semakin kompleks. Upaya ini masuk akal, bahkan seringkali diperlukan. Namun, pada banyak kasus, excess inventory tetap menjadi masalah yang berulang. Alasannya sering luput dari perhatian, yaitu inventory tidak dioptimalkan oleh algoritma semata. Ia dioptimalkan oleh kualitas dan konsistensi material data yang menjadi input dari seluruh perhitungan tersebut. Tanpa material master data yang terstandarisasi, strategi inventory secanggih apapun akan kesulitan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Disinilah peran manajemen master data menjadi krusial, bukan sebagai pendukung, tetapi sebagai fondasi. Masalah inventory jarang benar-benar bermula di gudang. Ketika excess stok teridentifikasi, rak penuh item mirip dan beberapa bahkan identik, tanpa sebagai gejala yang nyata. Ada stok yang tidak bergerak selama bertahun-tahun. Your order tertunda karena stok tidak dikenali di sistem. Namun, akar masalahnya biasanya berada jauh di hulu. Perilaku inventory adalah cerminan dari bagaimana material diciptakan, dideskripsikan, diklasifikasikan, dan digunakan kembali. Ketika material master tidak konsisten, sistem secara tidak langsung mendorong duplikasi. Ketika deskripsi ambigu, perencanaan kehilangan kepercayaan terhadap visibilitas stok. Ketika atribut tidak lengkap, material tidak dapat dibandingkan secara akurat. Pertanyaannya menjadi kritis. Apakah organisasi benar-benar menyimpan terlalu banyak stok? Atau sebenarnya menyimpan stok yang sama berkali-kali dengan identitas berbeda di dalam sistem? Excess inventory hampir tidak pernah muncul karena keputusan overbuying yang disengaja. Ia tumbuh perlahan, dipicu oleh ketidakpastian. Ketika tim maintenance tidak yakin apakah spare part yang dibutuhkan sudah tersedia, opsi paling aman adalah membeli baru. Ketika procurement tidak percaya diri melakukan substitusi, mereka memesan persis seperti permintaan. Meskipun item serupa mungkin ada. Ketika histori pemakaian terfragmentasi di berbagai kode material, perencanaan menambahkan buffer untuk berjaga-jaga. Dengan master data yang tidak konsisten, organisasi bisa memiliki duplikasi SKU hingga 22% dari total katalog material, yang secara langsung menambah carrying cost tahunan yang signifikan. Setiap keputusan ini tampak rasional secara terpisah. Namun, secara kolektif, keputusan-keputusan ini menciptakan surplus yang memberikan beban biaya yang jauh lebih besar daripada nilai material itu sendiri. Standarisasi material data sering dipersepsikan sebagai aktivitas teknis pembersihan data belaka. Padahal, dampak terbesarnya justru bersifat perilaku. Ketika material dinamai secara konsisten, dideskripsikan secara terstruktur, dan diklasifikasikan dengan jelas, kepercayaan terhadap sistem mulai terbentuk. Ketika sistem dipercaya, material yang sudah ada akan digunakan kembali, bukan dibuat ulang. Ketika reuse meningkat, duplikasi menurun. Seperti yang disarankan oleh praktik terbaik manajemen inventory, konsistensi data master adalah fondasi penting dalam best practice inventory governance, di mana data yang bersih dan konsisten menghasilkan reorder point yang lebih akurat dan perhitungan safety stock yang lebih efektif. Tim berhenti bergantung pada spreadsheet pribadi atau pengetahuan lokal. Perencanaan berhenti menahan stok secara defensif. Inventory tidak lagi diperlakukan sebagai asuransi, melainkan sebagai sumber daya yang dikendalikan.
Secara teknis, standarisasi yang efektif biasanya mencakup deskripsi material yang terstruktur berdasarkan karakteristik fisik dan fungsional, skema klasifikasi yang konsisten dan selaras dengan struktur equipment, normalisasi manufaktur dan part number, penyelarasan unit of measure dan logika konversinya, serta kelengkapan atribut untuk mendukung perbandingan dan substitusi. Elemen-elemen ini memungkinkan ERP mengagregasi stok dengan benar, menghitung pemakaian secara akurat, dan mendukung analisis yang bermakna, bukan sekedar menghitung nilai persediaan di neraca. Kekhawatiran terbesar dalam inisiatif pengurangan inventory seringkali adalah resiko stock out. Mengurangi inventory di atas kertas tampak mudah, tetapi memastikan ketersediaan operasional yang stabil adalah tantangan nyata. Dalam operasi multi-site, optimasi inventory tidak dapat dicapai secara terpisah. Inventory bergerak antar lokasi, pola pemakaian berbeda, profil risiko bervariasi. Tanpa bahasa data yang sama, upaya konsolidasi akan gagal. Standarisasi material master menyediakan bahasa tersebut, memastikan bahwa item di satu lokasi dikenali sebagai ekuivalen dengan item di lokasi lain. Standarisasi bukan sekedar modal data yang berlebihan. Ia menuntut disiplin, bukan kompleksitas. Model material harus cukup detail untuk membedakan kebutuhan teknis, tetapi cukup sederhana untuk dipelihara secara operasional. Atribut harus mencerminkan apa yang benar-benar relevan untuk diidentifikasi dan perencanaan. Governance harus mencegah pembuatan material yang tidak terkendali tanpa memperlambat operasi. Keseimbangan ini tidaklah mudah, dan disinilah pengalaman serta tooling memainkan peran penting. Cataloging service menyediakan mekanisme operasional untuk menerapkan standarisasi dalam skala besar. Ia menggantikan penilaian individual dengan aturan yang konsisten, standar yang jelas, dan keahlian domain. Duplikasi diidentifikasi, deskripsi diperkaya, material disejajarkan dengan kerangka klasifikasi yang tepat. Lebih dari sekedar membersihkan data historis, Katalogi membangun kontrol untuk material baru agar hasil optimasi dapat dipertahankan. Sparse Cataloging System atau SCS menyediakan pendekatan terstruktur dan berbasis standar untuk cataloging service dan manajemen master data. Dengan material data yang konsisten, dapat digunakan kembali dan dikelola lintas lokasi. Optimasi inventory dapat dilakukan tanpa meningkatkan resiko. Langkah paling praktis selalu dimulai dari fondasi data yang menentukan setiap keputusan inventory.